Alhamdulillah, Alhamdulillah malikil haq, malikil mulk, mudabbiril amr, nahmaduhu kama yanbaghi lana an nahmad wa nashkuruhu ala ni'amihi. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma fi hadhihi al-layla في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة المباركة كما هو المعروف سنقوم بمسابقة النهائية لمحاضرة الطلاب بمعهد برنامج إعداد العلماء الثانوية بجمعية الوحدة الإسلامية. فأنا عبد الله الفاروق الطالب من الفصل الأول سأكون معكم كسيد البرنامج انتفاعا للأوقات فنتفضل على المتسابق الأول الآن الفتح رمضان. ننتقل إلى المتسابق الثاني سعد فلفضيلته فليتفضل عليه مشكورا ومأجورا. Sebelum saya memulai ceramah saya ingin berpantun. Angin berhembus membawa kesejukan, ombak berlari menuju ketepian. Sebelum lisan menyusun kapan, izinkan saya membuka dengan salam penuh kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana siratan mustaqiman wa syara'a lana dinan qawiman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nahmaduhu ala ma hadana wa nashkuruhu ala ma a'tana. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai ceramah saya dengan satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahatayn wa asyara bis-sababati al-wusta. Jarak antara diutusnya aku dan hari kiamat seperti kedua jari ini. Rasulullah mengisyaratkan jari tengah dan jari ini. Dari hadis di atas, mungkin kalian sudah tahu ceramah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini ialah tentang tanda-tanda hari kiamat yang telah muncul pada zaman ini. Dari hadis di atas tadi bahwa jelas jarak antara jari tengah dan jari telunjuk sangatlah berdekatan.
Dan seperti itulah jarak diutusnya Rasulullah dan terjamak itu saja sudah sangatlah dekat. Apalagi sekarang, mungkin yang tadinya kata Rasulullah begini, sekarang sudah begini. Sudah jelas di luar sana tanda-tanda hari kiamat yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Yang salah satunya atau salah banyaknya saya akan sebutkan di sini, yaitu dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat negara atau daerah dipimpin oleh orang-orang munafik. Apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah telah terjadi bahkan di negara kita sendiri, yaitu Indonesia Pertiwi. Ada satu atau banyak pemerintah pernah berkata pada saat dia dicalonkan oleh rakyat, dia berkata, jika saya menjadi pejabat, saya akan begini dan begitu, dan saya akan membeli ini dan itu. Akan tetapi setelah dia dipilih, dia malah berdusta atau munafik. Yang tadinya dia bilang begini, malah yang terjadi hutang menjadi-jadi. Yang tadinya dia berkata ingin membeli ini dan itu, malah kebaliknya dia malah menjual ini dan itu. Yang salah satunya yang mereka jual ialah Pulau Indonesia sendiri. Dan ada juga pemerintah yang membohongi rakyatnya dengan ijazah KW super. Tanda yang kedua yang telah disebutkan oleh Rasulullah ialah waktu terasa semakin singkat. Ini sering kita rasakan pada setiap waktu. Kadang-kadang kita duduk-duduk atau baring-baring tidak terasa sudah masuk waktu belajar. Atau pekan lalu kita sudah sholat Jumat, tidak terasa 2 hari tadi kita akan sholat Jumat. Dan yang lebih membahagiakan lagi, kita telah berpisah oleh bulan ini, dan sekarang sisa dihitung jari kita akan bertemu dengannya kembali, yaitu Ramadan. Tanda yang ketiga ialah teknologi atau alat transportasi makin canggih. Dahulu Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah membutuhkan waktu 7 hari. Dan sekarang cukup 2 atau 3 jam saja naik pesawat sudah sampai. Dan dahulu jika orang ingin menyampaikan suatu kabar atau berita, dia harus melakukan perjalanan yang mau tidak mau dia pakai hewan atau bahkan berjalan kaki. Dan sekarang cukup mengetik saja lewat WA dan email sudah tersampaikan. Ini bukti bahwa teknologi canggih. Tanda yang keempat ialah pembunuhan makin merajalela. Setelah runtuhnya Khalifah Daulah Turki Utsmaniyah, disitulah pembunuhan makin merajalela. Ada yang bunuh baku bunuh karena uang, jabatan, dan lain-lain. Dan pada zaman sekarang orang jahat saja, apalagi orang baik. Yang saya maksud orang baik yang telah dibunuh ialah Raja Faisal, yaitu Raja Arab yang telah dibunuh oleh keponakannya sendiri. Wa na'udzubillah. Tanda yang kelima ialah antalidal amat rabbataha, yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Yang dimaksud budak perempuan melahirkan tuannya ialah anak yang durhaka kepada orang tuanya yang telah melahirkannya, yang dia seperti memperbudak orang tuanya, yang dimana banyak di media sosial telah muncul anak menarik-narik rambut orang tuanya, menentang-nentang orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya hanya karena tidak diberikan uang. Walauzubillah. Tanda yang terakhir yang saya sempat bawakan pada malam ini ialah orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini telah terjadi di satu negara, yaitu tepatnya Amerika, yaitu ibu kota New York, yang wali kotanya adalah orang Muslim sekarang, yang lewat Allah, lewat hidayah Allah, lewat dialah orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Yang di sana juga azan telah berkumandang sana sini. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan pada hari itu kalian melihat orang atau manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Allah. Quran surah ayat 2. Maka dari itu saya nasihatkan kepada diri pribadi dan kalian semua, mari kita bertaubat karena hari kiamat sudah dekat sebelum matahari terbit dari arah barat. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun lagi. Beli beras pakai karboni, berasnya di bawah sebelah sudut. Ternyata bentuknya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada yang ngantuk. Maratan ukhra, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong saya ceramah lagi. Saya tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir. Bertifaan bila Allah. Al-Talian Al-Basali Minat Salisa As-Salis Al-Ah Abdullah Wafan Fadilatihi Fadilatihi Mashkura wa Ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ballaghana musim at-ta'at wa ja'ala ramadhana midmaran lis-sabiqina fil khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdali man shama wa qama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya adalah dipertemukan dengan musim kebaikan, saat pahala dilipat gandakan dan dosa-dosa diampunkan. Musim itu sebentar lagi akan datang sebagai tamu agung yang tak boleh kita abaikan. Tamu agung itu bernama Ramadan. Dewan juri yang saya muliakan, para asatidz yang saya hormati, dan para santri yang kami banggakan, Ramadan bukan sekedar bulan yang datang setiap tahun. Ia adalah tamu agung yang membawa berkah, membasuh dosa, serta membangunkan hati yang telah lama tertidur dalam gelapnya dosa. Oleh karena itu, perlu bagi kita semua untuk membahas kemudian mengaplikasikan persiapan dalam menyambut Ramadan kali ini. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu dalam menyambut Ramadan, mereka mempersiapkan dengan persiapan yang sungguh-sungguh agar Ramadan menjadi madrasah rohaniyah yang mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama Ramadan adalah mencapai ketakwaan, yakni kesadaran hati untuk merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Maka siapa yang memasuki Ramadan tanpa ada persiapan, dikhawatirkan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, bukan malah ketakwaan yang merupakan inti ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan dua kata penting dalam hadis ini.
imanan dan ihtisaban. Maka puasa harus dilandasi iman, bukan sekedar tradisi. Puasa harus dilandasi harapan pahala, bukan sekedar rutinitas tahunan. Hadirin sekalian, Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Syahrul Ramadan maidanut tasabuqi ilal khairat." Bahwa bulan Ramadan adalah medan perlombaan menuju berbagai kebaikan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita seharusnya tidak hanya menunggu waktu berbuka, tetapi berlomba, menambah tilawah, memperbanyak zikir, dan memperindah akhlak. Maka bagaimana mungkin kita bisa berlomba tanpa sedikit pun persiapan sebelumnya? Hadirin sekalian, Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Hubungan kita dengan Al-Quran bukanlah hubungan musiman saja, tetapi harus menjadi hubungan kehidupan. Maka persiapkan hati dengan memperbanyak tilawah sejak sebelum Ramadan tiba, agar Ramadan menjadi momentum untuk kembali menguatkan ikatan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai dari apa jemaah sekalian? Perisai dari dosa, berkata dusta, perisai dari kelalaian. Jika seseorang mampu menjaga lisannya, menundukkan pandangannya, dan mengendalikan emosinya selama Ramadan, maka sejatinya ia sedang membangun benteng yang kokoh untuk kepribadiannya. Namun bagi mereka yang tidak dapat menjaga lisannya, sering berkata dusta, liar pandangannya, dan tidak dapat menahan luapan emosinya selama Ramadan, maka salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya persiapan sebelum ia memasuki bulan Ramadan. Untuk itu Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bih wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang belum dapat meninggalkan sumpah palsu dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadirin sekalian, maka ada dua hal yang sering dilupakan oleh manusia dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, kesiapan hati, dan yang kedua, memperbanyak ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban. Padahal para ulama salaf terdahulu dalam menyambut Ramadan, mereka mempersiapkan diri hingga 6 bulan sebelumnya. Dan Ibnu Rajab rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak mampu beribadah di bulan Rajab dan Sya'ban, maka ia akan kesulitan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tamu yang tak lama singgah. Ia datang membawa cahaya lalu pergi meninggalkan kenangan. Betapa banyak orang yang tahun lalu bersama kita menyambut Ramadan, namun hari ini telah berada di liang lahat. Maka jika Allah memberikan kita kesempatan satu kali lagi bertemu Ramadan, sungguh itu adalah karunia yang tak ternilai. Jangan biarkan ia pergi tanpa meninggalkan bekas dalam jiwa, dan jangan sampai Ramadan berlalu tanpa ada perubahan. Hadirin sekalian, kemudian yang menjadi closing statement dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah, Ramadan bukanlah tentang siapa yang paling kuat menahan lapar, tetapi siapa yang paling berhasil dalam memperbaiki hati. Sebab Ramadan bukan sekadar bulan yang kita jalani, melainkan kesempatan yang mungkin tidak akan pernah lagi kembali. Dan bisa jadi Ramadan datang setiap tahun, tetapi tidak semua orang pulang dengan membawa perubahan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan hati yang kokoh, hati yang bersih, serta tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih taat. Nasallallahu an yuballighana Ramadan wa an yaj'alana fihi minal maqbulin wa an yu'inana 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan ala akhina at-tunwa. Qabla an natafaddal al-musabiq at-tali, narju li jami'i tullab an tastami'u istima'an jayyidan wa la tal'abu wa la taktubu talqis. Talian
تفضل على المتسابق في التالي على أخينا عبد الجيد فعليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يعطي ويمنع ويبسط ويقبض ويرفع ويخفض، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. نحمده على ما أعطى ونشكره على ما أولى، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم والتدبير في خلقه، وله الحكم البالغة في قضائه وقدره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عرض عليه ربه الدنيا فرضي بالكفاف، وخيره بين العبودية مع الملك وبين العبودية مع النبوة، فاختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون ملكا رسولا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذي آمنوا به وهاجروا معه وقاتلوا دونه وبذلوا في الإسلام كل ما يملكون، إرضاء لربهم وتصديقا لإيمانهم ونصرة لدينهم. فمنهم من قضى من الدنيا ولم ينل شيئا، ومنهم من أدرك شيئا من حظها فخاف أن تكون طيباته قد عجلت. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله في العسر واليسر والرخاء والشدة، ففي التقوى تفريج لكرب الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Para hadirin yang kami hormati dan para asatidzah yang kami muliakan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita bersalawat dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, yang kita ikuti dan kita bela hingga akhir umur kita, dan juga kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Para hadirin, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita bersyukur atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak tanpa henti. Di malam yang mulia ini, saya akan membawakan kultum yang bertema amal perbuatan yang menyertai kita ke dalam kuburan. Bersegeralah kita beramal soleh, wahai para hadirin, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu menjauhi larangannya. Dan kita juga bersemangat untuk beramal soleh, karena amalan soleh akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat kelak, insyaallah. Di antara amalan-amalannya, yang pertama diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang ke-4949, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah." Qalu, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-'amal?" Qala, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu."
أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل الشقاوة. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan baginya tempat di surga atau di neraka. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kita pasrah dengan apa yang telah ditentukan dan kita tidak perlu beramal? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, beramallah kalian karena setiap orang dimudahkan untuk apa ia diciptakannya. Adapun orang yang bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan amal perbuatannya untuk menjadi ahli sa'adah, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang-orang yang celaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan amal perbuatannya untuk menjadi ahli syaqawah, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan celaka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sengsara. Maka para hadirin sekalian, marilah kita bersegera untuk beramal saleh, karena Dia yang akan menyertai kita ke dalam kuburan. Barang siapa yang mengetahui kebenaran, maka segera ikutilah, dan barang siapa yang mengetahui kebatilan, maka segera jauhilah. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Mayat diikuti oleh tiga hal. Yang dua akan balik, yang dua akan kembali, dan yang satu akan menetap. Ia diikuti keluarga, hartanya, dan amal perbuatannya. Keluarga dan hartanya akan kembali, namun amal perbuatannya akan bersamanya. Maka para hadirin, marilah kita bersegera untuk menanam kebaikan di dunia ini, yaitu beramal soleh, karena amalan soleh akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik juga amalan perbuatannya. Dan di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntung kepada orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Akhirul kalam, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, man dakhala al-qabr bila zalik faka'annama rakiba al-bahr bila safinatin. Mungkin hada minni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Nasrullah ala ma'alqa, nas'alullah an tujziyahu khairul jazaa. Al-mutasabiq at-tali al-akhir fa fadilatihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatin Islam, tahiyyatan mubarakah.
tahiyatan 'azimah, tahiyatan min ahlil jinan. Wa aqulu lakum fi bidayati kalami, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ghafur, al-'afuwur ra'ufus syakur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi biyadihi tasariful umur. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, afdalu amirin wa ajalun ma'mur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bil hasanati ila yaumil ba'thi wan nusyur. Puji dan syukur hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak menerima pujian dan segala ungkapan syukur. Karunia dan rahmatnya telah banyak kita nikmati, hidayah dan inayahnya telah banyak kita rasakan. Tanpa rasa syukur dan cukup, kita termasuk hamba yang kufur. Salawat beserta salam teruntuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam di waktu siang dan malam, di kala sempit dan lapang, berdakwah tanpa mengenal waktu dan ruang. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini di bawah cahaya yang terang akan hidayah dan taufik dari Allah yang agung. Ayyuhal ahibbatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan, akan tetapi juga penuh dengan tantangan. Informasi begitu cepat, media sosial berada di genggaman kita. Pergaulan semakin bebas, godaan semakin merajalela. Itulah yang kita sebut dengan pusaran zaman. Arus yang kuat yang dapat menyeret siapa saja bagi yang tidak punya pegangan. Wahai teman-temanku sekalian, kalau kita jujur, tantangan pemuda hari ini bukan lagi soal fisik, tapi soal mental dan spiritual. Hari ini kita hidup di era attention economy, yang dimana setiap saatnya fokus kita diperebutkan oleh algoritma. Di zaman ini kita sering terjebak dalam satu fenomena yang disebut dengan fear of missing out, atau yang lebih kita kenal dengan istilah FOMO. Merasa harus selalu up to date dengan tren dunia, sampai lupa update hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dampaknya apa jamaah sekalian? Banyak dari pemuda kita hari ini yang memiliki mental strawberry, yang dimana jika kita lihat dari luarnya terlihat begitu estetik, keren dan kreatif, tapi begitu kena tekanan sedikit mereka langsung hancur, kena mental dan merasa tidak punya harapan lagi. Hari ini kita para pemuda kehilangan jati diri sebagai seorang pemuda sejati karena kesibukan kita untuk mencari validasi di kolom komentar, padahal validasi tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu bagaimana Islam memandang hal ini jamaah sekalian? Tentu saja Islam tidak menginginkan pemuda yang sangat lemah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita semua standar operasional prosedur di dalam sebuah hadis. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari. Kuat bukan cuma soal fisik dan jumlah followers saja, akan tetapi kuat dalam resiliensi, kemampuan untuk kita bangkit kembali setelah kegagalan yang datang. Kita harus menjadi pemuda yang high value, yang memiliki prinsip yang kuat lagi kokoh, seperti Ashabul Kahfi contohnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka di dalam Al-Qur'an. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka sebuah petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-13-nya. Bayangkan jamaah sekalian,
Mereka adalah pemuda anti-mainstream. Di saat semua orang menyembah berhala karena tren dan tekanan penguasa, mereka berani mengambil sikap yang berbeda demi mempertahankan iman dan akal sehat mereka. Itulah definisi pemuda tangguh yang sebenarnya. Berani berbeda demi sebuah kebenaran. Ayyuhal ahibbatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu, apa langkah konkret agar kita tidak hanya sekedar menjadi penonton di tengah pusaran zaman ini? Yang pertama, filter your circle. Di dalam istilah sosiologi, di dalam ilmu sosiologi, ada istilah circle of influence, yang dimana jika teman-teman kita hanya membahas soal liburan tanpa tujuan, yang lama-kelamaan akan membuat iman kita menjadi low battery. Maka carilah seorang teman yang bisa menjadi support system untuk kebaikan kita, yang bisa saling mengingatkan untuk sholat dan produktif. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, critical thinking atau tabayyun. Kita jangan mau menelan mentah-mentah ideologi yang datang dari luar atau tren. Jangan kita menelan mentah-mentah ideologi atau tren yang datang dari luar. Sebagai seorang pemuda tangguh, kita tidak akan membiarkan diri kita terseret oleh arus zaman. Kita tidak akan membiarkan diri kita didikte oleh algoritma. Kita tidak akan membiarkan diri kita didikte oleh algoritma. Karena sudah sepantasnya kita yang mengendalikan semua informasi, teknologi dan komunikasi untuk kemaslahatan dunia ini. Ayyuhal ahibbatu fillah, teman-temanku seperjuangan. Jadilah pemuda yang integritas. Jangan hanya mau menjadi buih yang banyak tapi tidak punya tenaga. Jadilah mata air yang walaupun sendirian dia mampu memberi kehidupan dan inspirasi bagi sekitar. Ingatlah wahai kawan-kawanku yang tercinta, dunia ini hanyalah sebatas panggung yang sementara. Jangan sampai kita kehilangan rating di mata Allah karena kesibukan kita untuk mencari rating di mata Allah Subhanahu. Jangan sampai kita kehilangan rating di mata Allah karena kesibukan kita untuk mencari rating di mata manusia. Mari kita mengubah mindset kita dari mental yang rapuh menjadi mental yang tangguh, dari pemuda yang galau menjadi pemuda yang membawa perubahan, agent of change. Ayyuhal ahibba, zaman yang sulit ini bukan menjadi alasan untuk kita menjadi pemuda yang takut, akan tetapi menjadi panggilan untuk menjadi pemuda yang tangguh. Dan jangan lupa kita melupakan pesan dari Imam Hasan Al-Basri, ya ma'asyiras syabab, man istata'a minkum ij'alu syababakum ta'atan lillahi qabla an ya'tiyakumul haram. Wahai para pemuda, jadikanlah masa muda, barang siapa yang mampu di antara kalian, jadikanlah masa muda ini sebagai waktu untuk taat kepada Allah sebelum datang waktu tua untuk kalian. Fahada ma tayassara li in wajadtum minni khati'at arju minkumul afwa al-haqqu fa min Allah wa amma al-khata'u fa min nafsi. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wa aqulu lakum fi nihayati kalami wabillahi taufiq wassadad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jamilun jiddan, kana mutasabiq mustaqilan bil mustalahatil qaribah. Fanashkuru ala ma alqa wa nas'alullaha an yajziyahu khairul jazaa. Qabla an natafaddal nunabbih marratan saniyan fi safil awal alla yaktubanna ahadukum at-talkhis sahih lil mutasawiq tali. Natafaddal ala akhina ikhwan falyatafaddal mashkur wa ma'jura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi karamihi tatanazzalu ghayat wa nahmaduhu hamdash shakirin wa nastaghfiruhu istighfaral mudlimin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li sya'nihi al-'azim wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para dewan juri, asatidzah sekalian yang kami hormati, dan para santri-santri sekalian yang sama-sama dimulakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Di antaranya ialah nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh mata kita, yaitu nikmat penglihatan. Nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh telinga kita, yaitu nikmat pendengaran. Nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh hidung kita, yaitu nikmat penciuman. Dan terlebih-lebihnya lagi, nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh mata batin kita, yakni nikmat iman dan Islam. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan kita, qudwah kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik mulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali. Itu semuanya dicontohkan oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada Al-Quran, pada surah Al-Imran ayat yang ke-31-nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku. Para asatidzah sekalian dan teman-teman santri yang sama-sama dimulakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam yang penuh berkah ini kami akan menyampaikan sebuah acara singkat yang berjudul Santri Penuntut Ilmu Pewaris Para Nabi. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Menjadi santri itu bukanlah pilihan yang ringan. Menjadi santri itu bukanlah pilihan yang ringan. Kita meninggalkan rumah, orang tua, kenyamanan. Kita memilih bangun lebih pagi, duduk lama di majelis, membuka kitab saat yang lain mungkin sedang santai. Kadang capek, kadang jenuh, kadang muncul pertanyaan di hati, kenapa sih harus seberat ini? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena jalan yang kita tempuh ini adalah jalan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Kalaulah para ulama adalah pewaris nabi, maka santri yang sedang belajar hari ini sedang menapaki jalan menuju warisan tersebut. Kita mungkin belum jadi ulama, tapi hari ini, kita sedang berjalan di jalur yang sama, dan itu kemuliaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah tidak bilang yang diangkat derajatnya itu adalah yang paling kaya, yang paling terkenal, atau yang paling nyaman hidupnya, tetapi yang berilmu dan beradab. Artinya, setiap lembaran kitab yang kita pelajari, setiap pelajaran yang kita pahami, sedang Allah siapkan untuk mengangkat derajat hidup kita di dunia dan akhirat, insyaallah. Mungkin hari ini kita masih terlihat biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah penuntut ilmu itu mulia. Yang penting niatnya benar dan langkahnya senantiasa dijaga. Teman-teman santri yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lelah di jalan ilmu itu tidak pernah sia-sia. Rasa capek itu pasti ada, ngantuk saat mengaji, bosan dengan rutinitas, kesulitan dalam menghafal. Tapi dengarkan janji Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka setiap langkah kita menuju majelis ilmu, setiap rasa takut yang kita lawan, setiap kesulitan dalam memahami pelajaran, itu semuanya sedang mengantarkan kita lebih dekat menuju surga Allah Azza wa Jalla. Rasa capeknya santri itu bukan capek yang biasa jemaah sekalian, itu capek yang berpahala. Maka kalau suatu hari kita merasa lelah, ingatlah lelahmu hari ini bisa jadi tiket kemudahan menuju surga. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya guru ilmu, tapi teladan akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya pada surah Al-Falaq ayat yang keempatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Maka santri pewaris Nabi bukan hanya yang pintar membaca kitab, tapi yang santun akhlaknya, rendah hatinya, lembut lisannya, dan hormat kepada guru serta teman-temannya. Hormatilah guru-guru kita, karena dari mereka lah Allah bukakan pintu ilmu, dan jaga sikap kepada teman kita, karena mereka adalah saudara seperjuangan kita, dan lagi dari kita untuk rendah hati, karena itu adalah ciri orang yang benar-benar berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian dialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jikalau hari ini kita masih belajar, berarti kita sedang menuju golongan manusia terbaik, menuju golongan manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah berhenti di tengah jalan. Jangan biarkan lelah mengalahkan tujuan. Jangan biarkan bosan mengalahkan niat. Jangan biarkan lelah mengalahkan niat.
jangan biarkan bosan pula mengalihkan niat kita. Tetap fokus pada tujuan kita. Ikhwan fil azanallahu wa iyyakum jami'an. Mari kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan langkah kita. Mari kita kuatkan langkah kita di jalan ilmu. Mari kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita santri yang sabar di lelahnya, ikhlas pula di belajarnya, dan kelak benar-benar pantas disebut pewaris para nabi yang mewarisi ilmunya dan meladani akhlaknya. Mungkin hanya ini yang bisa yang kami sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datangnya dari kami sendiri dan Syekh Rahmatullah alaihi. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur kepada Ahmina, syukur Alhamdulillah, ala ma'alaikum, nasmulillah, rizyahu khairul jazaa. Qabla an atafadhal al-kisari tali, akrahukum ayat al-Quran, fasbir sabran jamila. Faqala al-qawaid, man sabara ghafira, wa qila usbut tangga. Fawzikum walidan ayuhal mustaqibun an tasbiru wa tasbihu wa tahtamu bil mutasabihin at-talim wa tafadhal ala akhina al-ah mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Semua yang kita miliki hari ini, tubuh kita, harta kita, jabatan kita, hakikatnya adalah sebuah titipan, dan setiap titipan pada akhirnya menuntut satu sifat fundamental dari kita, yaitu amanah. Di era modern yang serba cepat ini, kita sering mendengar kata integritas atau akuntabilitas. Dalam terminologi Islam, itulah kita sebut sebagai amanah. Namun sayangnya di zaman sekarang, amanah seringkali menjadi barang mewah yang sulit ditemukan. Hadirin sekalian, amanah bukanlah perkara ringan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa beratnya beban amanah ini dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka mereka semuanya enggan untuk memukul amanat itu. Lalu dipukullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Bayangkan gunung yang begitu kokoh, bumi yang begitu luas, merasa gemetar memukul amanah. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena di dalam amanah ada konsekuensi pertanggungjawaban. Namun kita sebagai manusia seringkali menerimanya dengan begitu ringan. Bahkan terkadang kita mengejarnya tanpa sadar akan beratnya hisab di akhirat kelak. Sifat amanah tidak hanya terbatas pada menitipkan barang atau uang. Amanah memiliki dimensi yang sangat luas. Di antaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amanah kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tubuh kita adalah amanah, apakah kita gunakan untuk sujud atau maksiat. Dan yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Jika kita seorang pemimpin, rakyat adalah amanah kita. Jika kita seorang karyawan, jam kerja dan fasilitas kantor adalah amanah kita. Bahkan sebuah rahasia yang diciptakan oleh teman kita adalah amanah yang tidak boleh kita bocorkan. Dan yang ketiga jemaah sekalian adalah amanah kepada diri sendiri, yakni menjaga kesehatan, waktu luang, dan potensi akal agar tidak sia-sia adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta. Ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Relasi amanah dengan zaman sekarang sangatlah krusial. Hari ini pengkhianatan terhadap amanah bisa terjadi dengan satu klik, seperti menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, yakni hoax adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah lisan dan jari-jemari, atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yakni korupsi adalah bentuk nyata dari hilangnya sifat amanah yang merusak tatanan bangsa. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bahwa hilangnya amanah adalah tanda-tanda kerusakan zaman. Beliau bersabda yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat tegas. Standar keimanan seseorang bukan hanya dilihat dari seberapa panjang ruku dan sujudnya, melainkan seberapa bisa ia dipercaya saat memegang urusan dunia. Jadi, bagaimana kita bisa melatih diri kita agar menjadi pribadi yang amanah di tengah godaan dunia yang begitu keras, yang begitu besar? Yang pertama yaitu ingat akan hisab. Selalu tanamkan dalam hati kita bahwa setiap sen yang kita terima dan setiap detik yang kita gunakan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mulai dari hal yang kecil. Amanah tidak langsung besar. Belajarlah untuk amanah pada janji temu, amanah pada utang yang sedikit, amanah pada tugas-tugas kecil. Dan yang ketiga adalah jujur pada diri sendiri. Jika kita tidak mampu memikul suatu beban atau jabatan, jangan memaksakan diri, karena kejujuran terhadap kapasitas diri adalah bagian dari amanah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa sifat amanah adalah warisan terbesar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan julukan Al-Amin, yang terpercaya bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Mari kita
menjadi pribadi yang ketika berbicara dipercaya, ketika berjanji bisa ditepati, dan ketika diberi mandat bisa bertanggung jawab. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia sedang krisis orang yang jujur dan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar menjadi manusia yang amanah, membimbing kita menjadi hamba yang amanah, sehingga kita layak berkumpul bersama orang-orang yang saleh di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hada minni wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الله على ما ألقى ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. Iklan liman nutiyakumul fursah salasa daqaiq liman arada an yastarih falyastarih waman arada an yashrab falyashrab salasa daqaiq al istirahah waman arada an yaktub falyaktub wala taktub indal kitabah. Syukran. الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Yo, lupa diotak deh. Baterai tinggal berapa tas? Yang Kayaknya orang masih banyak kan? Cukup bisa back clear aja. kalau tiga cukup lah. Tiga dua. Kalau dua nanti tuh mungkin sudah dicas full. Baterai. Wow. Jadi
الله تعالى جميعا قبل أن نختبر هذا البرنامج نشكركم جميعا على تحضيركم واستماعكم ولكي نستغفر منكم من جميع lupa disuruh lupa di dalam jadi mana malah aku bilang kalau jangan dia integritas mana aku bilang kalau datang ada di survei kalau naik iya survei tak jadinya jadi bilang disuruh ke sana misalnya lupa disuruh disuruh panggil kan bilang kita disuruh Bismillah. Bismillah. Narju ba'da hadza li jami'i tullab alla ya'lamanna ahadukum yutikum waqtan lil istirahah. Fa hadzal waqt istafidu bil tasabiq al baqi. Tatafaddal ala akhina al tasabiq at-tali al-akh Faruk Fal-fadilatihi fal-yatafaddal mashkura wa majura. Faruk Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang telah menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang fana. Dia pula telah menciptakan akhirat sebagai tempat tinggal yang abadi dan nyata. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Amma ba'du. Kalau kita jujur melihat kehidupan hari ini, banyak manusia yang sebenarnya sedang lelah. Bukan karena kurangnya harta, bukan karena kurangnya fasilitas, akan tetapi terlalu sibuk mencari pengakuan manusia. Hari ini orang merasa berharga kalau diperhatikan, merasa bangga ketika dipuji, dan merasa sedih ketika dikucilkan. Tanpa sadar kita hidup di zaman di mana banyak hati menjadi lapar akan validasi. Hari ini banyak orang menilai dirinya dari komentar orang lain, dari pujian orang lain, atau bahkan dari hal-hal kecil seperti jumlah like, followers, atau pengakuan sosial. Padahal Islam mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh manusia, akan tetapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa standar kemuliaan bukan popularitas, bukan kekayaan, apalagi penampilan, akan tetapi ketakwaan. Akan tetapi kenapa validasi tidak ada habisnya? Kenapa manusia sangat haus akan validasi? Karena hati memang diciptakan butuh lebih dari sekadar pujian manusia, yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Maka pujian manusia hanya akan menjadi kebahagiaan sesaat. Karena iman tidak tumbuh dengan pujian, akan tetapi dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Salah satu penyebab terbesar kenapa manusia sangat haus akan validasi adalah karena mereka terlalu fokus kepada dunia atau bahkan terlalaikan olehnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwal." Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga-bangga di antara kalian, dan juga memperbanyak harta dan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Banyak orang yang berlomba menampilkan kehidupan terbaiknya, berlomba untuk terlihat sukses, berlomba untuk terlihat bahagia, akan tetapi sebenarnya dia tidak tenang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk perkara dunia agar kita melihat orang yang ada di bawah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa innaha la ta'mal." Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub." Sesungguhnya yang buta bukanlah mata, akan tetapi yang buta adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kekayaan itu bukanlah dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niat. Maka biasakan untuk kita bertanya di hati kita, apakah jika tidak ada orang yang melihat, apakah kita akan tetap melakukannya? Karena amalan yang dilakukan karena manusia akan kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Maksiat dan dosa menjadi tren. Norma-norma sudah tidak dipedulikan. Harta dan tahta memuluskan segala urusan. Flexing dan pamer menjadi kebiasaan. Visual wajah dan bentuk tubuh dituhankan. Validasi dan pujian menjadi tujuan, dan jumlah followers menjadi tolak ukur kebenaran. Maka berbahagialah seseorang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi dikenal oleh penduduk langit. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung orang yang menjadikan tali kekang kudanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'ata ra'suhu mubbarratin qadamahu. Kusut rambutnya, berdebu kedua kakinya. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Jika dia ditugaskan untuk berjaga, maka dia berjaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Dan jika dia berada di barisan belakang, dia tetap berada di barisan belakang. In ista'dana lam yu'dzan lahu. Jika dia meminta izin, dia tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Dan jika dia memberikan syafaat, rekomendasi, maka syafaatnya itu ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia seperti seorang yang asing atau musafir. Maka seorang musafir tidak akan pernah memperindah tempat singgahnya, karena dia tahu itu bukan tujuan akhirnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, validasi manusia itu tidak salah, tapi jangan sampai menjadi tujuan hidup. Karena manusia bisa berubah, pujian bisa hilang, dan popularitas bisa pudar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terhindar dari fitnah-fitnah dunia, menjadikan kita selalu ikhlas dalam beramal dan selalu mencari ridhanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Nashkurullah ala ma alqa wa nas'alullah an yajziyahu khairal jazaa. Al-mutasabiq at-tali an-najmi min fasl al-awwal ja'a mutaakhiran kama qala al-mahfuz qala an-najmu da'iman mutaakhiran. Al-ah Abdul Hafid qala al-ah tafadhal alaihi mashkura wa majlima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa lil-qulub. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa nuran lil-qulub wa sababan li falahi asy-syu'ub wa ja'ala su'aha lil-halaki wal-qulub. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan akhlak sebagai cahaya bagi hati, sebagai sebab keberhasilan dan kejayaan umat.
dan yang telah menjadikan buruknya akhlak sebagai kehancuran dan lenyapnya kemuliaan. Para dewan juri serta kawan-kawan seperjuangan yang insyaallah akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya seseorang bukan diukur dari hartanya yang melimpah, bukan pula dari jabatan dan pangkatnya yang menterang, namun kebaikan seseorang ketika akhlaknya tampak indah dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini bukan untuk membawa kemewahan, pangkat dan jabatan, melainkan untuk membawa kesempurnaan akhlak. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Seorang mukmin yang sejati tidak hanya dituntut untuk rajin beribadah secara ritual, tetapi ia juga harus mampu untuk menunjukkan akhlak yang terbaik. Maukah itu dalam beribadah, dalam bergaul, dalam bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat dan berperilaku di tengah-tengah manusia. Karena akhlak yang mulia adalah cermin dari iman yang kokoh dan hati yang bersih. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku telah diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Telah tercatat dengan tinta emas kemuliaan akhlak orang-orang saleh terdahulu kita, yang sekiranya kita meneladani mereka walaupun hanya secuil dari sisi-sisi keseharian mereka, maka terlihat mutiara-mutiara keindahan dalam setiap aspek kehidupan. Terwujud kehidupan sosial yang harmonis, persatuan dan ukhuwah yang kuat, keadilan dan kejujuran tercipta, serta terbentuk generasi yang berkarakter kuat yang dibalut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan mendatangkan sebuah keberkahan dalam hidup yang ditandai dengan terciptanya negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi dan berada dalam amri Allah Tabaraka wa taala. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Coba kita tengok kemuliaan akhlak-akhlak yang menghiasi kehidupan mereka. Jika kita seorang pemuda, maka tampillah Abdullah bin Mas'ud sebagai sosok pemuda yang jujur, amanah, dan senantiasa berasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita seorang pelajar, maka di sana muncul Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil dan remaja yang dikenal sangat haus akan ilmu, penuh semangat, rendah hati, dan beliau selalu mendatangi rumah para sahabat senior untuk belajar. Rasa hormatnya kepada sang guru membuatnya seringkali menunggu di depan pintu sang guru, sang murabbi, sehingga tertidur di atas lumut. Dan kegigihannya dalam menuntut ilmu sehingga dijuluki sebagai hibrul ummah, tinta umat. Jika kita seorang anak, maka di sanalah tampil Wais Al-Qarni sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Baktinya kepada sang ibu membuatnya menjadikan penghalang baginya untuk segera bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siang malam dia rindukan. Dan ini terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalnya
walaupun tak pernah berjumpa. Karena pada hakikatnya cinta dibalas dengan cinta. Man la yarham la yurham. Man la yarhamin nasa la yarhamullah azza wa jalla. Siapa yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi oleh Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit, yakni Allah akan menyayangi kalian. Hadirin yang berbahagia, jika kita sebagai pemimpin, maka di sana terpampang jelas nama Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia, yang pada pemerintahannya, ketika pemerintahannya dikritisi, pribadinya dihardik dan dicaci. Adakah beliau marah? Ternyata tidak. Justru ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala makin menjadi. Beliau pernah berkata, seandainya kedelai mati di pinggir sungai Efrat, maka aku takut Allah akan menuntukku di hari kiamat. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus senantiasa berusaha untuk meneladani akhlak-akhlak orang soleh tersebut. Begitu banyak kisah-kisah yang lain tentang orang-orang soleh terdahulu kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jikalau sahabat saja memiliki akhlak yang begitu agung, maka bagaimana dengan akhlak Rasulullah SAW yang Allah saja memujinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk meneladani akhlak-akhlak Rasulullah serta sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Belum tentu yang menyampaikan akhlaknya lebih baik daripada yang mendengarkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Naskurullah ala ma alqa wa nas'alullah an yujziyahu khairal jazaa. Iktazarun mutasabiq al-akhir asabahul alam fi qulub. Fa ayyuhal hukama'ul kurama'ul jumala'ul fudala wal mustami'un al-mahbubun astaghfiru minkum min jami'il akhta wal ghalata wan nuqsan. Kita al-mutasabiq al-akhir. Nah, fa qabla an naqti ya tadi. Nah, baik, qabla nastati ini dong. Aku nih dong. Kasih ke saya sendiri. فهذه الفرصة قبل أن نعطي الفرصة للحكيم الأستاذ أطمع والفضيلته فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya kita berterima kasih atas semua yang tampil. Meski ternyata satu minta izin pulang tadi, dan satu saya tidak tahu tiba-tiba minum tengah jalan.
kami sebenarnya berharap ya semua yang lulus ke final itu bisa tampil, dan kalau tidak bisa ya segera menyampaikan ke kami, karena sebenarnya ya dari yang 10 ini ada sekitar 5 atau 6 orang yang memiliki nilai yang sama. Kalau saya tidak salah, dari urutan 8 sampai urutan ke-13. Maka kalau ada yang tidak siap untuk tampil di final, saya mohon kabari kepada kami agar antum diganti dengan yang di bawah antum, ya. Kami harap ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang besar, tapi kalau tidak digunakan, maka sebenarnya selain Anda menzolimi diri sendiri, Anda juga menzolimi teman yang ada di bawah, yang sebenarnya mereka bisa tampil namun kehalang, dan Anda menyediakan kesempatan itu. Ya, itu pertama. Kedua, sebelum kita serahkan kepada masing-masing dewan juri untuk memberikan sedikit komentar yang tidak lebih dari 5 menit, saya akan membuka dulu sebelum nanti akan kembali ke kami, bahwa sekali lagi ini adalah lomba ceramah, ya, lomba ceramah agama, dan masing-masing kita telah mengetahui kriteria penilaian, karena tidak ada yang berubah dari tahap awal sampai tahap final. Ya, maka semestinya masing-masing sudah mengetahui. Ya, dan selanjutnya kepada dewan juri yang kami hormati, kami berikan kesempatan kepada masing-masing dari kita untuk melakukan cross check and recheck kepada penilaian masing-masing atau murojaah terhadap penilaian kita, karena kalau tidak salah ini live-nya akan tersimpan, Ustaz, ya. Nah, dan kami berikan waktu ya semaksimal mungkin 48 jam dari sekarang. Ya, bisa dikumpul ke kami sebelum itu, tapi kami harap tidak lebih waktu murojaah kita masing-masing terhadap penilaian, tidak lebih dari 48 jam. Dan kami sangat berharap agar yang di-store adalah kertasnya, dan semoga kita upayakan agar tidak hilang. Ya, ini kesempatan ini kita berikan sebagai bentuk mawas kita, sehingga jangan sampai nanti ada penilaian yang kurang tepat atau butuh untuk dimurojaah atau direvisi. Itu mungkin untuk bagian awal. Selanjutnya kami serahkan kepada masing-masing juri sebagaimana yang kita sampaikan tadi, untuk memberikan pandangan, memberikan tanggapan, memberikan komentar terhadap apa yang sudah dilihat, apa yang sudah didapatkan pada malam ini, dengan waktu yang paling maksimal masing-masing orang, ya, 5 menit. Kami mulai dari kanan dulu, ya, mohon izin, kanan saya. Dia tidak tampil, bahkan tadi kami sudah memberikan takbir. Saat antum pergi ke WC kami sudah berikan. Yang tidak tampil mestinya menyampaikan, sehingga kita bisa ganti. Nah, ja'a lakinna hula yakni la'adil. Masyaallah. Nah, ya kita sambung dulu, Ustaz. Kesempatan pertama kita berikan kepada Ustaz Abdullah. Kalau tidak ada, paling tidak, ya kita lanjut ke yang setelah. Nah, dari seperti Mekah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah.
Sekira singkat saja dari beberapa penampilan, bahkan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penampilan yang luar biasa. Ini menunjukkan keseriusan dalam persiapan. Walaupun tentu di antara mereka pasti ada yang paling siap, dan insya Allah kita akan tahu hasilnya bersama-sama. Tapi ala kulli hal, kepercayaan diri dan penguasaan forum alhamdulillah secara umum sangat baik ya. Ini jika diasah terus, antum akan jadi insya Allah menjadi singa-singa podiumnya ya. Dan tentu ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain yang mungkin pada waktu ini belum beruntung ya, atau belum ditakdirkan untuk seperti antum semua. Maka di sisi lain penting antum bersyukur juga bahwa ya antum lah yang terpilih dari sekian banyak santri yang ada. Saya kira itu komentar dari kami. Mohon maaf atas jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala tadi Masya Allah, seperti yang dikatakan Ustaz Fadli, semuanya sudah luar biasa dan semua sudah luar biasa. Intonasi, penguasaan, volume, mimik wajah, gerakan tangan, bahasa tubuh, semua sudah luar biasa. Nah, makanya kalau saya sampaikan bahwa dalam hal yang seperti ini, yang memilih berlian di antara berlian yang berkilau itu sangat sulit, sangat sulit. Maka perlu untuk para juri untuk pintar-pintar mencari kesalahan. Ya, para juri harus pintar mencari kesalahan. Makanya para juri itu jangan suka menghamil ketika orang ceramah, karena terlihat gerakan tangannya, mimik wajahnya. Nah, itu diperhatikan. Tapi kita tidak ada di hati. Nah, saya ingin validasi, ya, validasi. Masya Allah, ini banyak validasi siapa yang ngajarin. Nah, validasi kesaat. Saya tadi takut salah tulis. Apakah kamu sebutkan perkataan ulama atau tidak? Ada perkataan ulama yang disebutkan? Tidak ada. Nah, kemudian akin, ada tidak ayat Al-Quran yang disebutkan? Ayat Al-Quran ada. Surah apa? Al-Kahfi. Antum bacakan ayatnya. Nah, berarti saya tidak dengar tadi ya. Dengar tapi mungkin lalai. Nah, kemudian ikhwan, perkataan ulama ada atau tidak? Tidak ada. Nah, ini saya tanya karena masuk dalam penilaian. Saya takut salah tulis. Kemudian mubarak, ada tidak perkataan ulama yang disebutkan? Ayat mubarak ada? Tidak ada. Nah, jadi dia menyebutkan perkataan Abu Bakar, tapi itu untuk penutup, bukan untuk materinya, gitu ya. Dan bukan untuk materi, tapi untuk penutup. Materi terkadang mungkin cuma sekali. Baik. Nah, penguasaan bahasa tubuh, intonasi, mimik wajah, semuanya Masya Allah.
Barakallahu fikum. Nah, iya, mungkin ini saja dari saya. Ya ada tadi hafid ya. Baldatun thayyibun atau baldatun thayyibatun. Thayyibatun ya. Nah. Kemudian hadis tadi di Sa'ad yang mungkin sekedar faedah saja. Sababan atau sababan? Sa'ad. Sababan atau sababan? Lalu apa lagi hadisnya? Nah, baik. Atau ikhwan sekalian, penilaian kita dengan sama sekali yang tidak menoleh ke kertas itu berbeda dengan orang yang menoleh ke kertas biar sedikit. Ya, biar sedikit. Jadi itu pasti berbeda dari samakan. Nah, jadi apalagi yang sedikit lupa kemudian noleh sedikit itu sudah pasti beda. Nah, meskipun dia kuasai tetap akan berbeda penilaian kita dalam penguasaan. Nah, tapi barakallahu fikum, syukur wa jazakumullah khair. Bismillah. Ada dua catatan dari kami. Ya tentunya sebelum itu, masya Allah, ada perubahan dari grand final yang sebelumnya, dan itu merupakan karunia dan perkembangan buat antum. Yang pertama, kekurangannya untuk secara umum saja, jika itu menyampaikan suatu ayat atau dalil, diharapkan dan seharusnya dan lebih beradab juga dengan lengkap, ya. Karena tadi beberapa saya dengar hanya mengambil tengahnya kemudian ditinggalkan yang setelahnya ataupun sebelumnya, padahal itu masih bersangkut paut. Dan ini kurang beradab. Kemudian yang kedua, kalau lupa jangan merem, ya. Kalau lupa teks jangan tutup mata. Nanti takutnya jamaahnya pergi semua, ya. Itu saja dari kami, karena tadi saya lihat sudah bagus, cuman ya kadang ketika lupa, begitulah, ya. Jadi jangan, semoga ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kesempatannya untuk kali ini. Yang dari kami, alhamdulillah kami lihat semuanya sudah bagus, dan kami sampaikan kepada seluruh adik-adik kami yang telah tampil, ya, yang nantinya akan mendapatkan atau mendapatkan juara yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan ekspektasi, maka jangan merasa berkecil hati atau jangan merasa wah begini di saya, ya, karena ini adalah merupakan langkah awal untuk kesuksesan kalian ke depannya. Dan kemudian yang akan terpilih nanti menjadi seorang juara, ya, jangan berbangga terlalu berlebihan. Jangan berbangga terlalu berlebihan. Dan untuk semua yang kami tadi dengarkan, alhamdulillah sudah bagus. Ada tadi yang membawa tentang akhlak karimah, tentang persiapan untuk bulan suci Ramadan, ya. Kami mengharap kepada semuanya bahwasanya ini tidak hanya sampai pada penyampaian atau kultum di atas saja sebagai lomba saja, tetapi kami harapkan untuk kita amalkan bersama.
Jangan sampai kita berkuar-kuar di atas mimbar ya, dengan penuh semangat menyampaikan kebenaran-kebenaran, tetapi kita sendiri enggan untuk melakukannya. Ya. Mungkin ini sedikit dari kami, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Kita berterima kasih kepada para santri kita yang tampil malam ini, insyaallah. Semoga ini bisa dijaga dan ditingkatkan terus ya dalam penyampaian ya, ceramah-ceramah ya di waktu-waktu yang akan datang ya. Dan tentunya dalam memberikan ceramah ya, maudhu yang kita ini perlu kita ingatkan bahwa maudhu yang kita sampaikan itu jangan sampai bertolak belakang ya. Sifatnya ketika kita mau menyampaikan tentang hari kiamat ya, semestinya itu tidak ada yang bahkan ketawa-ketawa dan sebagainya ya. Tapi perlihatkan ya betapa seramnya ya hari kiamat itu ya. Dan intinya dalam setiap modul-modul ya, kita harus sesuaikan dengan ya ada di sini ya, jelas mimik wajah ya, gerakan-gerakan postur tubuh kita ya. Itu saja yang kami sampaikan. Dan yang paling atau yang ingin kami sampaikan juga bahwasanya ya, menyampaikan tausiah nasihat kita usahakan tidak keluar dari ya bahasa hati kita ya, keluarkan dari hati kita ya, karena memang ingin mengajak ya pendengar itu kembali takut kepada Allah, kembali ya taat kepada Allah. Jangan sampai kita telah semangat di atas sehingga ya intonasi ya suara sudah bagus luar biasa, naik turunnya luar biasa, tapi ya terkadang hati ini terpengaruh ya, timbul dalam diri atau dalam hati tersebut ya sifat ingin dikata ya. Ini yang perlu kita terus ya latih ya, menyampaikan sesuatu ketika sudah sempurna ya, atau Masya Allah ya, jangan sampai ya hati kita ini lewat ya daripada batasan-batasan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini sangat berpengaruh pada tausiah-tausiah yang kita sampaikan ya, berpengaruh pada diri kita dan kepada jamaah yang mendengarkan ya. Saya kira ini yang saya tanggapi ya, misalkan ya, sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, kami kembali. Tentu pertama-tama apresiasi ya, setinggi-tingginya kepada semuanya yang sudah memberikan penampilan terbaiknya. Tidak lupa kami berikan juga ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya untuk ya, memberikan kontribusi penilaian di kesempatan malam hari ini ya, karena tingkat objektivitas sesuatu apabila ia bersifat kuantitatif yang seperti ini, semakin banyak orang yang memberikan pendapat atau memberikan penilaian, maka akan semakin tinggi tingkat objektivitasnya
atau eligibilitasnya. Dalam buku Prof. Sugiono dikatakan seperti itu. Jadi semakin banyak sumber data, maka akan semakin tinggi tingkat eligibilitas atau objektivitas. Dan alhamdulillah, semua dewan juri yang kita undang sudah memberikan kontribusinya. Tentu akan ada variasi dalam penilaian, makanya kami berikan kesempatan untuk masing-masing dewan juri melakukan review atau murojaah, check and cross check kepada masing-masing penilaian yang tidak lebih dari waktu maksimal 48 jam. Ya boleh lebih cepat dari itu, namun kami harap tidak lebih, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami sendiri. Yang selanjutnya, catatan dari kami ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Jadi yang tampil di sini semua yang terbaik. Namun sudah seyogianya seorang juri itu pandai mencari kesalahan. Bukan untuk apa, tidak ada tujuannya selain agar ini bisa menjadi hal yang ditingkatkan dan diperhatikan di kemudian hari. Ya bukan hanya yang tampil, namun juga yang mendengarkan. Ada beberapa catatan ini saya poinkan. Satu, tadi kami sampaikan bahwa yang tidak bisa tampil tolong dikonfirmasi kepada kami sebelum waktu. Karena sebenarnya kita punya cadangan yang siap menggantikan orang yang tidak tampil. Itu satu. Yang selanjutnya berkaitan dengan penampilan, teknis, hindari menggunakan kata kalian pada audiens. Apalagi kalau kita ceramah di hadapan pejabat atau di hadapan profesor, mereka akan merasa digurui, dan itu bukan suatu hal yang bagus. Tapi yang baik adalah kita katakan kita, sehingga yang ceramah juga itu masuk dalam khitobnya. Jangan bilang kamu, kalian ini sebenarnya kurang tepat. Karena kalau yang sebaya yang mendengarkan sebenarnya tidak masalah. Namun kalau orang-orang yang sudah tua atau yang punya hal yang mereka merasa lebih dari kita, akan muncul yang namanya egoisme intelektual. Yang itu bisa berbahaya karena mereka akan merasa digurui. Namun kalau kita pakai kita, itu akan meresap dan seakan-akan yang menyampaikan juga masuk ke dalam khotbah. Bisa diperhatikan. Tuh. Lanjut. Dalam mukaddimah, upayakan jangan terlalu lama. Karena ini adalah lomba kultur, kuliah 7 menit. Meski kita berikan tambahan waktu selama tidak lewat dari 10 menit. Jadi mukaddimah sebenarnya hanya yang penting-penting, sehingga kita bisa lebih fokus pada isi yang memang menjadi inti bahasan dalam pembahasan. Tadi saya lupa siapa yang mukaddimah itu 4 menit. Saya lupa siapa, tapi saya catat berarti ada yang seperti itu. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya, nomor 4. Dalam menyampaikan, tadi sudah disampaikan. Kalau Anda lupa atau ragu, kalau semula Anda bilang jangan tutup mata. Kalau saya bilang jangan tampakkan ketidakyakinan Anda di hadapan orang. Karena seperti ini, atau jangan nampakkan ketidakyakinan kita, Kenapa? Karena kalau yang menyampaikan saja tidak yakin, apalagi yang orang yang mendengar, kan begitu secara psikologinya. Kalau yang menyampaikan saya tidak yakin apa yang dia sampaikan, kelebihan mendengar. Maka jangan nampakkan itu. Kalau kita lupa atau tidak yakin, nampakkan atau cari cara lakukan improvisasi sehingga tidak nampak kalau kita ragu dengan apa yang disampaikan. Tuh, lanjut. Mana lagi? Oke. Mengenai pandangan, ini upayakan paling tidak kita memandang audiens itu. Ini pernah diajarkan ke kami saat persiapan lomba debat. Dalam public speaking, atau kita kenal dengan istilah bahasa Arabnya al-khitobah, yang terdiri dari banyak, ada debat, ada pidato, ada ceramah dan sebagainya, proceeding sidang dan sebagainya. Upayakan itu kita memandang audiens paling tidak satu kali setiap orang, diberikan haknya. Karena kalau ada yang datang tidak pernah dibati-bati, mereka akan merasa yang milik saya kayaknya tidak penting. Tapi paling tidak kita memberikan satu pandangan per orang, sehingga mereka merasa mendapatkan bagian, bukan hanya penyampaian, namun juga tanda secara psikologis bahwa kita bersama mereka. Dan pandangan itu jangan Anda anggap remeh pengaruhnya, atau jangan kita anggap remeh pengaruhnya.
Ya, paling tidak satu audiens satu kali kita pandang. Itu juga. Yang selanjutnya, ya, hilangkan kata mungkin. Ya, di dalam apa? Public speaking, jangan mengatakan mungkin kecuali Anda memang tidak yakin. Seperti tadi, misalnya mungkin atau mungkin hada min. Tidak usah seperti itu. Ya, kami banyak mendapatkan hal tersebut dari guru kami, dari sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Hindari kata mungkin. Ya. Jadi kalau antum misalnya mau tutup, bilang saja hada min. Atau sebenarnya yakfina an naqul hada. Hada wasallallahu. Ya. Kalau kita bilang mungkin, seakan-akan kita tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu. Selanjutnya, tadi ada yang bahas tentang istilah-istilah asing. Ya, tadi disebutkan the attention of economy, itu yang lebih tepat sebenarnya. Maka sebelum kita mengangkat, paling tidak kita cross check dulu. Karena tadi saya cari dengan term ini di Scopus, ternyata hasilnya beda. Kalau bilang attention economy itu artinya beda dengan kalau antum bilang the attention of economy, kalau bilang juga economics attention atau bilang the attention of economy, maka yang mana yang dimaksud di sini? Makanya perlu di cross check dan kalau bisa dijelaskan apa yang kita maksud sehingga kita tidak ragu. Kalau orang-orang yang istilahnya belum terlalu paham mungkin akan dilewatkan. Tapi kalau antum ketemu dengan pakar terhadap bidang tersebut, pasti akan di cross check detail. Ya. Begitupun tadi dengan ada tadi yang diucapkan low batroy, ya, low batroy. Ya, itu paling tidak kita sampaikan apa yang kita maksud dengan istilah ini konteks ceramah kita. Atau critical thinking, ya ini tadi sudah sempat disebutkan. Sehingga orang tidak akan bingung dengan apa yang kita maksudkan. Ya, selanjutnya kita bisa ada berapa itu? Saya mencatat beberapa poin. Iya. Saya rasa itu karena selebihnya ini kami lihat. Oh ya, terakhir sekali. Kalau kita ingin memberikan klasifikasi ya kepada poin-poin tertentu dan itu poinnya berkelompok dan tidak terbatas pada satu penyebutan, maka ada beberapa opsi sebenarnya. Bisa kita pakai baik ini maupun ini. Ya misalnya yang termasuk ke dalam tanda hari kiamat, ya baik ini maupun ini. Ya. Atau kalau dia lebih banyak, antum bisa bilang tidak hanya ini, tetapi juga ini. Itu di antara itu. Tidak hanya tanda ini, tanda ini, tanda ini, tanda ini, tetapi juga tanda ini, tanda ini, tanda ini, tanda ini. Atau kalau mau lebih sederhana, baik ini maupun ini. Ya, jangan bilang ada tadi yang saya bilang, yang saya dengar apa ya, saya lupa. Namun ya itu belum memenuhi kriteria kalau kita menyebutkan penjabaran dalam klasifikasi tertentu. Ya itu mungkin karena waktu yang singkat. Sekali lagi ya dengan saya mohon izin kepada MC yang menutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, rangkaian babak grand final musabaqah ceramah atau kuliah 7 menit ya SMA PPKU Wahda Islamiyah tahun 2026 kami tutup. Nah, hada sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,